Dalam kehidupan modern, di mana setiap saat tampaknya diliputi oleh suara yang terus-menerus, ada kekuatan ajaib yang menunggu untuk ditemukan. Kekuatan keheningan. Keheningan bukan hanya sekadar ketiadaan kebisingan, tetapi juga kunci untuk membuka dunia batin di mana manusia menemukan kedamaian, kejelasan, dan kekuatan spiritual yang tak terbatas. Dalam filosofi Stoik, keheningan bukan hanya keadaan menahan diri tetapi juga cara hidup, sarana untuk menumbuhkan kemauan dan kedamaian batin. Memang, di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering lupa nilai dari keheningan. Ketika dunia luar menjadi begitu berisik sehingga kita tidak bisa lagi mendengar suara kita, filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan memahami diri kita sendiri, serta dunia di sekitar kita. Organisasi Kesehatan Dunia telah menerbitkan studi selama 10 tahun tentang dampak kebisingan, menyoroti efek negatifnya pada kesehatan manusia seperti penyakit jantung, gangguan tidur, gangguan kognitif pada anak-anak, ketidaknyamanan, dan tinnitus. Studi-studi ini juga membuka pintu baru untuk mencari ketenangan dalam keheningan. Ini bukan hanya ajakan untuk mengurangi kebisingan eksternal tetapi juga pengingat untuk mencari keheningan batin, di mana kekuatan dan kedamaian hidup berdampingan. Mari kita jelajahi kekuatan misterius dan kuat dari keheningan melalui lensa filosofi Stoik. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan ini, tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik, tetapi juga untuk menemukan ketenangan, kejelasan, dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini dan Anda akan menemukan bahwa dalam keheningan terdapat dunia kekuatan batin yang luas untuk kebebasan spiritual. Nomor 1, memperkuat ketahanan. Dalam kegelapan kesulitan dan rintangan, kita sering mencari cahaya ketahanan untuk menerangi jalan ke depan. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa dalam keheningan, kita tidak hanya menemukan ketenangan tetapi juga menemukan kekuatan untuk membangun dan memperkuat ketahanan. Tidak ada yang menggambarkan ini lebih jelas daripada gambaran sebuah benteng kesabaran dan ketabahan, kokoh di tengah cuaca yang suram, tidak hanya sebagai latar belakang tetapi juga sebagai simbol tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Dalam semesta yang kacau yang dikenal sebagai era Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf ini menghadapi serangkaian rintangan yang tampaknya tak teratasi. Epidemi yang menghancurkan melanda kekaisaran, perang tanpa akhir, dan pengkhianatan dari orang-orang yang dipercayainya. Dalam latar belakang seperti itu, orang lain mungkin memilih untuk menyerah pada keputusasaan dan kepanikan. Namun tidak demikian dengan Marcus Aurelius. Sebaliknya, dalam kegelapan dunia yang dia tinggali, dia menemukan mercusuar cahaya dalam filsafat Stoik, mercusuar di malam hari. Setiap momen keheningan yang didedikasikan Aurelius untuk kontemplasi bukan hanya sekedar waktu menjauh dari kebisingan istana atau rasa sakit dari dunia luar. Itu adalah momen-momen di mana dia terhubung kembali dengan dirinya sendiri dengan kebijaksanaan dan etika Stoik, untuk menemukan kekuatan tidak hanya untuk bertahan dari badai, tetapi juga untuk menavigasi melalui itu dengan keberanian dan kebijaksanaan. Keputusannya, yang disaring dari refleksi mendalam ini, tidak hanya membentuk nasibnya tetapi juga nasib seluruh kekaisaran Romawi. Marcus Aurelius menjadi bukan hanya ikon ketahanan melalui cara dia bertahan, tetapi lebih penting lagi melalui cara dia bangkit di atas setiap tantangan. Melalui halaman-halaman meditasinya, dia meninggalkan bukan hanya warisan filosofis tetapi juga peta spiritual bagi semua orang yang mencari cahaya dalam kegelapan, kekuatan dalam kelemahan, dan yang terpenting, ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Momen-momen keheningan tersebut tidak hanya menyelamatkannya dari keputusasaan tetapi juga membantunya membentuk kembali dunia di sekitarnya dengan visi yang jelas dan keberanian yang tak tergoyahkan. Ingatlah bahwa keheningan bukanlah penghindaran tetapi proses aktif, di mana kita belajar untuk menghadapi dan merangkul tantangan bukan sebagai musuh tetapi sebagai teman perjalanan dalam pertumbuhan pribadi. Dalam keheningan, kita ditempa oleh kesabaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan,
membangun dinding yang kokoh terhadap gangguan hidup. Ini adalah tempat penempaan di mana bukan emas atau perak, tetapi roh kita yang diperhalus, mengubah pengalaman menyakitkan menjadi pelajaran tentang kekuatan dan ketahanan. Kita yang mengejar ketabahan melalui filsafat stoik dipanggil bukan hanya untuk berdiri kokoh seperti pohon ek kuno dalam badai, tetapi juga untuk mengenali bahwa dalam setiap tantangan terdapat pelajaran, kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ketabahan bukanlah hasil dari keheningan, tetapi proses yang dibangun melalui keheningan, proses di mana kita belajar menerima, menghadapi, dan pada akhirnya menghargai tantangan sebagai langkah-langkah penting di jalan menuju kedewasaan dan pemahaman. Melalui perjalanan ketabahan yang tenang, kita tidak hanya belajar bagaimana mengatasi tantangan, tetapi juga bagaimana menerima dan menghargainya sebagai elemen penting dalam pembentukan dan pengembangan diri kita. Inilah esensi dari ketabahan stoik, sebuah perjalanan yang tidak hanya dipenuhi dengan tantangan tetapi juga dengan hadiah, membuka pintu untuk pertumbuhan dan pemahaman yang mendalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Nomor 2, mengembangkan kedamaian batin. Perjalanan kita dimulai dengan seni yang mendalam dalam mengembangkan kedamaian batin. Sebuah badan air yang tenang dengan gelombang kecil bukan hanya metafora tetapi juga simbol hidup untuk kedalaman pikiran. Di dunia yang bising dan sibuk ini, mencari kedamaian batin mirip dengan menemukan danau yang jernih di gurun yang luas. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara tetapi ruang yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan diri kita sendiri, membuka dunia batin yang kaya dan beragam. Dalam filsafat stoik, kedamaian batin dianggap sebagai tujuan tertinggi hidup, bukan sebagai tujuan akhir tetapi sebagai perjalanan. Dan keheningan adalah kunci paling penting untuk membuka pintu ini. Seperti Marcus Aurelius yang menggunakan keheningan sebagai cara untuk menempa jiwa dan mengembangkan pengendalian diri, serta pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan dunia. Setiap hari, Marcus Aurelius menyisihkan waktu untuk merenung dalam keheningan, mencatat pikirannya, yang kemudian dikenal melalui karyanya, Meditations. Dia mengibaratkan jiwanya sebagai badan air yang tenang, di mana kedamaian tetap tidak terganggu oleh gelombang eksternal. Meskipun menghadapi tekanan dan tantangan dari kekuasaan tertinggi, dia menjaga jiwanya tetap teguh berkat momen-momen tenang yang dia habiskan untuk refleksi dan pemeriksaan diri. Kita dapat menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menciptakan momen-momen keheningan, di mana kita bisa berhenti sejenak, beristirahat, dan merenung. Anda bisa memulainya dengan hanya 5 menit sehari, duduk diam di sudut yang tenang, mematikan ponsel dan semua perangkat elektronik, dan hanya bersama diri sendiri. Dalam momen-momen ini, kita belajar mendengarkan suara batin, menyadari bahwa kedamaian sejati berasal dari dalam jiwa kita. Bayangkan suatu hari ketika Anda merasa stres karena pekerjaan, keluarga, atau kekhawatiran pribadi. Alih-alih menghadapi kekhawatiran itu secara langsung dengan berbicara, bekerja, atau bahkan mencari penghiburan di media sosial, Anda memutuskan untuk menghabiskan 10 menit duduk diam di kamar Anda, mematikan semua perangkat, dan hanya fokus pada napas Anda. Dalam beberapa menit pertama, Anda mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi, tetapi perlahan-lahan, Anda mulai merasakan ketenangan menyebar di pikiran Anda, seperti gelombang lembut yang menghapus semua kecemasan. Inilah kekuatan keheningan, di mana kita menemukan kedamaian dan kekuatan batin untuk menghadapi tantangan hidup. Perjalanan menuju kedamaian batin adalah proses yang berkelanjutan. Dan setiap momen keheningan yang kita pilih adalah langkah penting ke depan. Dengan terhubung dengan keheningan dan diri kita sendiri, kita tidak hanya menemukan kedamaian tetapi juga membuka pintu untuk pemahaman yang mendalam tentang hidup dan diri kita sendiri. Kami sangat ingin mendengar pemikiran Anda tentang perjalanan mencari kedamaian batin melalui keheningan. Apa arti kedamaian bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda? Apakah Anda pernah mengalami perubahan positif ketika menghabiskan waktu dalam keheningan? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini.
Kami percaya bahwa masing-masing dari kita memiliki cerita dan pelajaran berharga, dan berbagi pengalaman tersebut dapat membantu kita menemukan kedamaian dan kekuatan batin bersama-sama. Saat dunia di sekitar kita tampak mencoba untuk mengalahkan setiap indera, kembali ke keheningan adalah cara bagi kita untuk menguasai pikiran, roh, dan akhirnya hidup kita. Dengan berfokus pada keheningan, kita tidak hanya belajar mengendalikan pikiran dan emosi negatif tetapi juga menemukan kejernihan dan wawasan dalam setiap keputusan dan tindakan. Nomor 3, mengasah fokus dan kejernihan. Dalam perjalanan mencari ketenangan dan kekuatan batin, filsafat Stoik telah mengungkapkan penemuan luar biasa. Kekuatan keheningan tidak hanya membantu kita menghadapi tantangan tetapi juga berfungsi sebagai kunci untuk mengasah fokus dan menjernihkan pikiran. Bayangkan pikiran Anda bukan sekadar wadah informasi tetapi sebagai kolam jernih yang tidak terganggu oleh kekhawatiran sehari-hari, mencerminkan dunia dengan kejernihan yang murni. Dalam keheningan yang dianjurkan oleh filsafat Stoik, kekhawatiran tersebut larut, dan kejernihan mental menjadi bukan hanya keadaan sementara tetapi kekuatan yang fleksibel dan kuat. Untuk memahami ini lebih baik, mari kita pertimbangkan contoh seorang penulis bernama Brian. Dalam momen paling tenang dalam sehari, ketika dunia di sekitarnya tenggelam dalam keheningan, ide-idenya menjadi tajam dan mengalir bebas. Setiap kata, setiap cerita, tampaknya menemukan jalannya dari pikirannya ke halaman tanpa hambatan keraguan atau gangguan. Inilah saat ketika fokus dan kejernihan memuncak, bukan melalui usaha yang dipaksakan tetapi sebagai hasil dari keheningan yang dipupuk di dalam. Dalam dunia yang sibuk di mana kebisingan dan kekacauan tampak tak berujung, mencari momen-momen ketenangan mungkin tampak seperti tugas yang mustahil. Namun, inilah latihan keras yang didorong oleh filsafat Stoik untuk kita lakukan. Saat kita belajar mengabaikan kebisingan eksternal dan gejolak internal, kita tidak hanya menemukan ketenangan tetapi juga menemukan kapasitas untuk konsentrasi yang lebih tinggi dan wawasan yang halus. Keheningan bukanlah ketiadaan suara tetapi keberadaan ruang bercahaya di mana pikiran dapat benar-benar beroperasi tanpa gangguan. Jadi bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Mulailah dengan mendedikasikan waktu setiap hari untuk keheningan, bahkan jika hanya beberapa menit. Dalam momen-momen ini, sisihkan kekhawatiran dan pikiran tentang masa depan, dan cukup berada di masa kini. Anda mungkin menemukan, seperti kolam jernih, pikiran Anda secara bertahap menjadi lebih jelas, mengaktifkan kekuatan untuk merasakan dunia dengan kejernihan dan kedalaman. Ini bukan hanya tindakan sederhana tetapi proses kultivasi, kebiasaan yang dapat mengubah hidup kita. Selain itu, menerapkan fokus dan kejernihan juga melibatkan pengelolaan waktu dan ruang pribadi dengan lancar. Dengan mengidentifikasi prioritas dan tujuan spesifik, kita dapat menciptakan rencana kerja yang jelas dan sistematis, mengoptimalkan produktivitas dan mencapai kesuksesan di semua bidang kehidupan. Akhirnya, mempraktikkan fokus dan kejernihan tidak hanya membawa manfaat pribadi tetapi juga berdampak positif pada lingkungan sosial di sekitar kita. Dengan hidup secara sadar dan bijaksana, kita dapat menginspirasi dan mendorong orang lain, berkontribusi pada perkembangan dan keharmonisan masyarakat. Kesimpulannya, mengasah fokus dan kejernihan bukan hanya perjalanan pribadi tetapi bagian integral dari hidup dengan filsafat Stoik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi lebih tajam, bijaksana, dan percaya diri dalam setiap situasi, sehingga mendorong pertumbuhan pribadi dan kemakmuran komunitas sosial. Menginspirasi orang lain, bisakah Anda berbagi cerita di mana Anda secara bertahap mendapatkan kejernihan dan fokus dalam keheningan? Tinggalkan pemikiran Anda di komentar di bawah. Nomor 4. Membangun hubungan Stoik. Di momen keheningan di tengah ritme kehidupan, kita tampak menjelajahi dunia paralel, ruang di mana keheningan yang kuat ada. Sesuai dengan namanya, Stoicisme, filsafat Yunani kuno, telah menemukan hubungan mendalam antara keheningan dan hidup moral. Dalam membangun hubungan yang abadi,
kita tidak hanya membuka pintu kecerdasan tetapi juga menyatukan benang-benang kokoh etika dan kemandirian. Salah satu cara paling kuat keheningan terwujud adalah melalui kemampuannya menciptakan ruang batin yang mendalam di mana kita bisa meraih pengetahuan dan keberanian dari dalam diri. Seperti seorang seniman yang mencari ketenangan untuk kreativitas atau seorang filsuf yang menyelami kemandirian, kita dengan mudah mengenali bahwa dalam keheningan, kesadaran kita meluas, dan potensi kita berkembang. Mari kita selami kisah Alex, yang menghadapi tantangan di tempat kerja. Alex secara teratur menghadapi stres dari tenggat waktu yang ketat dan tuntutan tanpa henti dari bosnya. Untuk mengatasi situasi ini, Alex menerapkan filsafat stoik dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap pagi, sebelum memasuki kantor, Alex menghabiskan beberapa menit untuk bermeditasi dan merenung. Dalam momen keheningan ini, dia tidak hanya berhenti untuk bernapas dan mendengarkan tetapi juga memperhatikan emosi dan pikirannya. Melalui ini, Alex menciptakan ruang batin di mana dia dapat menilai suasana hatinya dengan jelas dan membentuk kembali pola pikirnya sebelum terjun ke kehidupan kerja yang sibuk. Selama bekerja, ketika situasi menjadi tegang dan tekanan meningkat, Alex tidak bereaksi langsung terhadap emosi negatif. Sebaliknya, dia mengamati dan menerima situasi dengan wawasan dan kelembutan. Keheningan dalam pikiran Alex membantunya menciptakan celah untuk memilih bagaimana merespons dengan lebih jelas dan mandiri. Alih-alih tersapu oleh lautan emosi, Alex tetap tenang dan menghadapi tantangan dengan sabar dan percaya diri. Pada akhirnya, dengan menerapkan keheningan dan filsafat stoik dalam kehidupan sehari-harinya, Alex tidak hanya mengembangkan pengendalian diri pribadi tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan efisien. Melalui praktik ini, Alex menjadi tidak hanya contoh hidup kekuatan keheningan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sumber dorongan dan motivasi bagi orang lain dalam komunitas stoik. Keheningan juga berfungsi sebagai fondasi untuk membangun hubungan dalam komunitas stoik yang lebih luas. Sebagai kelompok individu yang berbagi filosofi dan tujuan hidup yang sama, mereka dapat menggunakan keheningan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman mereka secara mendalam dan bermakna. Melalui keheningan, mereka tidak hanya belajar dari satu sama lain tetapi juga menemukan empati dan dukungan, membentuk jaringan teman-teman sejalan yang kuat. Kesimpulannya, membangun hubungan yang kuat bukan hanya tentang menyelami diri sendiri, tetapi juga tentang menghubungkan dengan komunitas dan dunia di sekitar kita. Keheningan bukan hanya alat untuk mencapai kedamaian batin tetapi juga jembatan untuk pemahaman, etika, dan hubungan mendalam dengan filsafat stoik. Ini tidak hanya membuat kita lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih bermakna dengan dunia di sekitar kita. Momen-momen keheningan bukan hanya kesempatan untuk beristirahat tetapi juga peluang berharga untuk refleksi, eksplorasi, dan koneksi dengan diri sendiri dan dunia. Berfokus pada refleksi bukan hanya bagian dari perjalanan pribadi tetapi juga alat penting untuk membantu kita memahami diri kita sendiri dengan lebih baik dan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana keheningan dapat meningkatkan konsentrasi dan kejernihan dalam refleksi, membuka pintu untuk pemahaman dan wawasan mendalam dalam kehidupan sehari-hari kita. Nomor 5. Memperkuat refleksi sadar. Dalam perjalanan mencari makna dan tujuan hidup, keheningan bukan hanya ruang tetapi menjadi tanah subur yang menyuburkan kontemplasi mendalam dan kesadaran yang penuh perhatian. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata, "Jadilah benteng yang tidak bisa ditembus dalam dirimu." Pernyataan ini sangat mengena bagi kita hari ini sebagai pengingat akan kekuatan keheningan untuk terhubung dengan diri sendiri. Tetapi bagaimana kita benar-benar dapat memanfaatkan sumber kekuatan yang misterius ini? Latihan meditasi dan refleksi bukan hanya teknik untuk mengosongkan pikiran, tetapi juga sarana untuk mengisinya dengan pemahaman dan kebijaksanaan yang mendalam. Ketika kita diam dan fokus pada napas kita
kita membuka ruang bagi pikiran untuk mengamati tidak hanya pikiran dan emosi kita, tetapi juga kekayaan dunia di sekitar kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ide-ide terbaik sering muncul ketika Anda tidak aktif memikirkannya? Momen-momen keheningan, ketika didedikasikan untuk merenungkan pertanyaan seperti, siapa saya, dan apa yang saya cari dalam hidup ini, dapat membuka pintu kesadaran diri dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan dunia. Ini tidak hanya membantu kita menjadi lebih sadar dalam setiap momen tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk menemukan arah dan tujuan dalam hidup. Bayangkan sebuah pagi yang tenang, saat fajar menyingsing dan dunia masih terlelap. Anda memutuskan untuk mendedikasikan waktu ini untuk diri sendiri, menemukan tempat tenang di luar ruangan di mana hanya gemerisik lembut dedaunan dan nyanyian burung yang jauh menemani Anda. Anda duduk, menutup mata, dan mulai fokus pada napas Anda, membiarkan pikiran tentang pekerjaan atau tugas sehari-hari larut satu persatu. Ketika Anda tenggelam dalam keheningan ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di pikiran Anda. Ini adalah solusi untuk masalah kompleks di tempat kerja yang telah Anda hadapi selama berminggu-minggu. Anda menyadari bahwa dalam momen keheningan itu, ketika pikiran Anda tidak lagi dipenuhi dengan berbagai pikiran dan kekhawatiran, Anda telah menciptakan ruang bagi pikiran untuk bebas terlibat dalam pemecahan masalah kreatif dan menemukan solusi. Kejernihan ini bagaikan lukisan yang diciptakan dari ketenangan, tidak hanya membantu Anda dalam menyelesaikan masalah tertentu tetapi juga menanamkan rasa kesegaran dan kepercayaan diri. Ini membuat Anda bertanya-tanya, berapa banyak solusi kreatif lainnya yang bisa Anda temukan jika Anda hanya mendedikasikan sedikit lebih banyak waktu untuk keheningan setiap hari? Kehidupan modern seringkali menuntut hubungan dan reaksi yang konstan, namun kisah ini mengingatkan kita akan nilai berhenti sejenak, menciptakan ruang keheningan untuk memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri dan membuka potensi kreatif di dalam. Ini adalah pelajaran berharga yang ditawarkan Stoikisme. Dalam keheningan, kita menemukan tidak hanya kedamaian, tetapi juga inspirasi dan solusi untuk kehidupan sehari-hari. Praktik ini, meskipun sederhana, memerlukan kesabaran dan komitmen jangka panjang. Teknik seperti meditasi, refleksi diri, atau bahkan berjalan dalam keheningan dapat membantu kita mencapai keadaan ini. Tetapi yang terpenting adalah terus bertanya, mencari, dan tidak pernah berhenti menjelajahi diri sendiri. Jadi, apakah Anda siap untuk merangkul keheningan dan menjelajahi apa yang mungkin terungkap bagi Anda? Ketika Anda menemukan kedamaian dalam keheningan, Anda akan mulai memahami nilai sebenarnya dalam membangun kehidupan yang bermakna dan bertujuan. Ini bukan perjalanan yang Anda lalui sendiri, tetapi satu di mana setiap langkah, setiap napas, setiap pikiran membawa Anda lebih dekat pada diri sendiri dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Jika Anda merasa kekuatan keheningan dan kontemplasi mendalam telah menyentuh hati dan jiwa Anda, jangan ragu untuk memberikan like dan berbagi video ini dengan orang-orang terkasih Anda. Bersama-sama, kita dapat menciptakan ruang ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan menikmati kejernihan serta kreativitas yang dibawa oleh keheningan. Nomor 6. Memperkuat kendali diri. Pernahkah Anda duduk dalam keheningan, membiarkan pikiran dan emosi mengalir tanpa terganggu oleh kebisingan dunia luar? Dalam perjalanan penemuan diri dan membuka potensi penuh, keheningan bukan hanya ruang ketenangan tetapi juga alat yang kuat untuk memperkuat kemauan dan penguasaan diri. Filsafat Stoik, dengan penekanannya yang kuat pada mengendalikan apa yang ada dalam jangkauan kita dan menerima apa yang berada di luar kekuasaan individu, memberikan kita kerangka kerja untuk lebih memahami kekuatan ini. Tetapi bagaimana kita bisa mengakses dan memanfaatkan keheningan ini untuk meningkatkan kendali diri di tengah badai kehidupan? Salah satu caranya adalah melalui meditasi harian, sebuah metode yang dipraktikkan oleh kaum Stoik tidak hanya sebagai bentuk kontemplasi tetapi juga sebagai sarana fokus dan penguasaan pikiran. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita belajar untuk mengamati tanpa penilaian,
sehingga membantu kita mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap situasi eksternal. Ini menimbulkan pertanyaan, pernahkah Anda meluangkan waktu untuk sekadar duduk dengan pikiran Anda, tidak mencoba mengubahnya, tetapi hanya mengamatinya? Selain itu, menjaga jurnal harian adalah alat penting lainnya. Ini memungkinkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan hari kita, apa yang telah kita pelajari, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Ini tidak hanya membantu memperkuat kendali diri tetapi juga berfungsi sebagai sarana kesadaran dan refleksi atas tindakan dan keputusan kita. Epictetus, seorang filsuf stoik lainnya, menegaskan bahwa sikap kita terhadap peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri, yang dapat kita kendalikan. Apakah Anda siap untuk mengendalikan reaksi Anda? Refleksi diri adalah bagian penting dari membudayakan kemandirian. Dengan meluangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai, tujuan, dan etika kita, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang benar-benar penting bagi kita tetapi juga dapat membentuk tindakan dan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Ini memperkuat kemandirian dengan membantu kita menjadi konsisten antara kata-kata dan tindakan. Semua metode ini, mulai dari meditasi dan penulisan jurnal hingga refleksi diri, memerlukan keheningan tidak hanya secara eksternal tetapi juga internal. Keheningan ini tidak hanya membantu kita mengakses diri kita sendiri lebih dalam tetapi juga membuka pintu bagi kita untuk benar-benar mengendalikan hidup kita yang mengarah pada kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Jadi, apakah Anda siap untuk menjelajahi kekuatan keheningan dalam meningkatkan kemandirian? Jika Anda sudah siap, tinggalkan pemikiran Anda di komentar di bawah, atau tulis, "Saya siap," agar kami tahu Anda sepenuhnya siap untuk perjalanan ini. Nomor 7, membuka pintu kebijaksanaan. Pernahkah Anda merasa tersesat di tengah kebisingan hidup? Merindukan momen ketenangan untuk sekadar mendengarkan suara batin dari dalam diri? Keheningan bukan hanya sarana untuk melarikan diri dari kebisingan eksternal tetapi juga kunci untuk membuka pintu kebijaksanaan dan kejernihan. Ketika kita berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan benar-benar mendengarkan keheningan, kita tidak hanya mendengar suara kita tetapi juga suara alam semesta, seolah-olah berbisik rahasia terbesarnya ke telinga kita. Filsuf stoik besar Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda bukan peristiwa eksternal, sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Tetapi bagaimana kita menerapkan filsafat yang kuat ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana keheningan dapat menjadi jembatan yang membimbing kita menuju penemuan yang mendalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita? Dalam keheningan, kita menemukan ruang untuk refleksi di mana semua gangguan dunia luar sementara menghilang, menyisakan hanya diri kita dan pikiran kita. Ini adalah saat di mana kita dapat menyelami pikiran dan emosi terdalam kita, mengeksplorasi apa yang benar-benar penting dan beresonansi dengan batin kita. Keheningan bukan hanya sarana untuk mengungkap kebenaran tentang diri kita tetapi juga perjalanan menuju kebijaksanaan dan kebebasan sejati. Pernahkah Anda mencoba meluangkan waktu untuk sekadar duduk diam, tidak melakukan apa-apa, dan benar-benar mendengarkan? Dalam momen-momen sunyi itu, apakah Anda merasa lebih dekat dengan diri sendiri dan dunia di sekitar Anda? Filsuf stoik seperti Seneca dan Epictetus mengajarkan kita bahwa melalui keheningan, kita dapat mengakses pengetahuan dan kekuatan yang tak terbatas. Mereka menggunakan keheningan sebagai pintu gerbang menuju wawasan mendalam tentang kehidupan dan diri kita sendiri. Jadi, mengapa tidak memulai perjalanan Anda hari ini dengan menciptakan momen-momen ketenangan? Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, dan benar-benar mendengarkan. Ini bukan hanya latihan dalam keheningan tetapi juga perjalanan penemuan diri, eksplorasi kekuatan sejati keheningan dan keajaiban yang dapat diungkapkan dalam hidup Anda. Ketika kita keluar dari keheningan, kita membawa tidak hanya pemahaman baru tentang filsafat stoik tetapi juga kekuatan batin yang baru ditemukan. Kekuatan ini tidak sombong atau keras,
namun memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita dari dalam. Kami penasaran, bagaimana keheningan telah membantu Anda menemukan kekuatan batin Anda? Apakah itu membuka pintu ke kebijaksanaan dan kendali diri yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya? Bagikan pengalaman dan refleksi Anda di komentar di bawah. Cerita Anda bisa menginspirasi ribuan orang yang mencari kedamaian dalam jiwa mereka. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya untuk mendukung kami. Ini tidak hanya membantu kami terus menciptakan konten yang lebih bermakna tetapi juga memungkinkan pelajaran berharga ini menjangkau lebih banyak orang. Dan akhirnya, jika Anda baru di sini, pertimbangkan untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video apapun. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam menjelajahi filsafat Stoik dan meningkatkan kekuatan batin dengan menonton video berikutnya yang disarankan di akhir. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Ingatlah, dalam keheningan, kekuatan sejati kita terungkap.